Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiatianto dengan NPM 0203231100. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang menganalisis pinjaman daerah dan risiko fiskalnya. Yang pertama, pengertian pinjaman daerah. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah dana dan wajib mengembalikan di masa depan, termasuk bunga dan biaya lainnya. Sumber pinjaman bisa berasal dari yang pertama, pemerintah pusat, lembaga keuangan, bank atau non-bank. Yang ketiga, penerbitan obligasi daerah. Yang kedua, tujuan pinjaman daerah. Pinjaman dilakukan untuk yang pertama membiayai pembangunan infrastruktur, yang kedua menutup defisit APBD, yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, pinjaman harus digunakan untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif. Yang ketiga, indikator analisis pinjaman daerah. Beberapa indikator penting untuk menilai kelayakan pinjaman, yaitu rasio utang terhadap pendapatan daerah. Itu yang pertama, mengukur kemampuan daerah membayar utang dari pendapatan. Yang kedua, semakin kecil rasio semakin aman kondisi fiskal. Kemudian Debt Service Coverage Ratio atau DSCR. Yang pertama, mengukur kemampuan membayar cicilan pokok dan bunga. Yang kedua, DSCR lebih dari 1 menunjukkan kemampuan bayar yang baik. Kemudian juga rasio defisit anggaran. Itu jika defisit tinggi, rasio ketergantungan pada utang meningkat. Kemudian struktur pendapatan daerah. Itu daerah dengan PAD, pendapatan asli daerah tinggi, lebih mampu mengelola pinjaman. 4. Risiko fiskal pinjaman daerah. Risiko fiskal adalah potensi gangguan terhadap keuangan daerah akibat kewajiban utang. Beberapa risiko utama. Risiko gagal bayar, default risk. Itu terjadi jika daerah tidak mampu membayar kewajiban utangnya. Kemudian B, risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek karena kas terbatas. C, risiko suku bunga, yaitu jika pinjaman berbunga variabel, kenaikan suku bunga meningkat beban utang. Kemudian D, risiko nilai tukar, yaitu jika pinjaman dalam mata uang asing, pelemahan rupiah meningkat beban pembayaran. E, risiko operasional proyek, yaitu jika proyek dibayar gagal menghasilkan manfaat ekonomi, kemampuan bayar terganggu. 5. Dampak risiko fiskal. Nah, yang pertama, menurunnya kualitas pelayanan publik. Yang kedua, terbatasnya ruang fiskal. Yang ketiga, ketergantungan pada transfer pusat. Yang keempat, potensi krisis keuangan daerah. 6. Strategi pengelolaan risiko. Untuk meminimalkan risiko fiskal, yang pertama, perencanaan matang. Gunakan analisis kelayakan. Yang kedua, batasan pinjaman sesuai regulasi. Yang ketiga, diversifikasi sumber pendapatan. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Yang berikutnya, monitoring dan evaluasi proyek. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pinjaman daerah dapat menjadi alat penting untuk pembangunan, tetapi harus dikelola secara hati-hati. Analisis yang tepat dalam mengendalikan risiko fiskal sangat penting agar utang tidak menjadi beban yang mengganggu stabilitas keuangan daerah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat deh.